Stellar Transformations, episode 84. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat ini, wajah Hou Fei penuh dengan kecemasan sementara hatinya dipenuhi penyesalan dan kemarahan. Ia masih ingat bahwa awalnya ia memukul dadanya di depan Qin Yu dan menjamin bahwa ia pasti bisa membunuh Dinai dengan mudah dan tidak membiarkan Dinai melukai Qin Yu sedikit pun. Namun, pada akhirnya ia ceroboh dan meremehkan tekad lawan. Sebenarnya Hou Fei tidak dapat disalahkan, sebab saat para Xiuzenis bertarung satu sama lain, tidak ada seorang pun yang langsung meninggalkan tubuh fisiknya dengan Yuanying saat pertarungan belum dimulai. Umumnya, seorang Xiuzenis hanya akan melarikan diri dari tubuh fisiknya dengan Yuanying ketika mereka tahu akan kalah. Namun, kali ini, begitu Dinai berubah menjadi naga air iblis ungu, ia memuntahkan Yuanyingnya dari mulutnya alih-alih bertukar pukulan dengan Hou Fei. Baru setelah Hou Fei menghancurkan tubuh fisik Dinai dengan satu pukulan tongkat, ia menyadari bahwa Dinai telah melarikan diri membawa Yuanying. Yang terpenting adalah, Dinai begitu teguh dalam tindakannya sehingga ia langsung membakar Yuanying dan menyerang Qin Yu dengan kecepatan tercepatnya. Itu adalah Yuanying yang menunggangi pedang, dan yang lebih parah lagi, Yuanying yang membara. Kecepatan seperti itu mustahil dikejar Hou Fei. Ia hanya bisa menyaksikan ledakan dahsyat itu dengan mata terbelalak. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Hou Fei berteriak keras, raut wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera sucinya untuk mencari dengan saksama. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tak dapat menemukan setitik pun jejak Qin Yu. Faktanya, level jiwa Hou Fei telah meningkat dengan kecepatan rata-rata, sehingga jiwanya tak dapat dibandingkan dengan Qin Yu. Air laut memercik ke atas pulau yang hancur, yang banyak pohonnya telah patah dan ranting-rantingnya mengapung di permukaan air. Pulau itu telah menjadi area kehancuran. Dan Hou Fei berdiri di pulau yang hampir hancur total ini. Air mata berkilauan menggenang di sudut mata Hou Fei. Ia mengepalkan tinjunya. Ledakan. Seluruh tubuh Hou Fei terbenam ke dalam air. Tak lama kemudian, ia muncul kembali di suatu tempat yang jaraknya beberapa puluh mil dan mengamati sekelilingnya. Kemudian, ia kembali ke dalam air. Hou Fei terus mencari tanpa henti, terkadang di atas air, terkadang di bawah air. 2 jam, 4 jam, 6 jam telah berlalu. Sudah 6 jam penuh. Selama 6 jam ini, Hou Fei terus-menerus keluar masuk air mencari dengan cermat. Namun, semua usahanya sia-sia. Bang! Air memercik ke segala arah saat sebuah tubuh muncul. Tak lain dan tak bukan adalah Hou Fei. Bulu mata Hou Fei basah kuyup oleh butiran air. Meskipun ia terengah-engah tanpa henti, ia tetap melihat sekeliling. Namun, yang ia lihat hanyalah lautan luas dan beberapa dahan pohon yang patah yang mengapung. Tidak ada tanda-tanda siapapun. Kemana kau pergi, kakak? Berdiri di permukaan air, Hou Fei bergumam dengan suara rendah. Sekalipun Qin Yu meninggal setelah ledakan itu, jasadnya seharusnya tetap ada. Mengapa jasadnya pun tidak terlihat? Mungkinkah ledakan itu telah membakar jasadnya menjadi abu? Hou Fei tidak percaya akan kemungkinan ini. Tetes, tetes, setetes demi setetes darah perlahan jatuh ke permukaan laut dari tangannya. Ini karena ia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kuku-kukunya menembus telapak tangannya. Namun, Hou Fei tidak merasakan apa-apa dan malah semakin mengepalkan tinjunya. Di rumah Pangeran Yu dari dinasti Qin. Ayah, Qin Zheng membungkuk dan berkata pada Qin De. Qin De mendongak untuk melihat, lalu segera memaksakan senyum dan berkata, jadi itu kamu, Zenger. Akhir-akhir ini, apakah perbatasan antara dinasti Ming dan dinasti Qin kita masih tenang? Tenang saja, dinasti Ming sekarang sangat baik. Benar, ayah, Xiao Yu harus menghadapi masa sulit, kan? Aku penasaran apakah dia sudah berhasil. Apakah ada pesan yang sudah dikirim? Tanya Qin Zheng pada Qin De. Tidak ada pesan, tapi dia pasti berhasil, kata Qin De dengan tegas. Dia pasti berhasil, kata Qin Zheng sambil mengangguk. Meskipun begitu, keduanya sebenarnya tidak sepenuhnya yakin di lubuk hati mereka. Sebelum Qin Yu kembali, sulit bagi mereka untuk merasa tenang. Nona Lier dan dayangnya, Suer, sedang mengobrol. Meskipun sedang mengobrol, Lier tiba-tiba terhanyut. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Suer menjabat tangan Lier dan bertanya, matanya yang besar melebar. Lier langsung terbangun dan berkata cepat, bukan apa-apa. Bukan apa-apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu.
Sueer berkata sambil mengedipkan mata nakal, "Tihi, kamu sedang memikirkan pangeran, bukan?" "Omong kosong," kata Lier dengan malu dan marah, namun wajahnya sedikit memerah. "Aku bicara omong kosong, aku bicara omong kosong, oke," kata Sueer sambil tertawa. Lier tersenyum, tetapi ia berharap dalam hatinya, "Kakak Kinyu, kumohon jangan sampai terjadi apa-apa. Kau harus berhasil melewati masa sulit ini dan kembali dengan selamat." Hou Fei duduk bersila di permukaan air, menunggu dengan tenang. Wajahnya datar, seolah dipahat dari batu. Bang! Tiba-tiba terdengar suara. Bersamaan dengan itu, air memercik ke segala arah. Permukaan laut yang tenang dengan cepat mulai bergelombang. Mata Hou Fei yang sedari tadi terpejam, tiba-tiba terbuka dan menatap lurus ke arah sumber suara itu. Ia melihat siluet samar-samar muncul di antara cipratan air. Sosok yang familiar itu, senyum yang familiar itu, dan tatapan yang familiar itu. "Kakak," Hou Fei tiba-tiba berdiri. "Fei Fei." Kinyu tersenyum dan tiba di samping Hou Fei dengan satu gerakan. Hou Fei begitu gembira hingga matanya memerah. Tiba-tiba ia memeluk Kinyu erat-erat, "Bagus sekali, ini sangat bagus. Aku bahkan mengira kau." Ia tiba-tiba berhenti. "Katakan padaku, di mana kau bersembunyi?" tanya Hou Fei kepada Kinyu. Ia segera kembali ke penampilan normalnya dengan satu tangan di pinggul dan tangan lainnya memegang tongkat hitam di bahunya. "Sembunyi? Aku tidak bersembunyi," kata Kinyu sambil tertawa. "Kau tidak bersembunyi? Bagaimana mungkin?" Hou Fei mengerutkan bibirnya. "Kakak, kau seharusnya tahu bahwa aku telah mengacak-acak area ribuan kilometer dari tempat ini untuk melakukan pencarian. Aku bahkan berpikir bahwa petir terakhir dan serangan bunuh diri di Nai telah menghancurkan tubuh dan jiwamu sepenuhnya. Bagaimana mungkin kakakmu begitu tidak berguna?" tanya Kinyu sambil tertawa. Namun kemudian ia menahan diri. "Fei Fei, kali ini benar-benar sangat berbahaya." Mengingat petir ke-6 yang dihadapinya dan ledakan diri di Nai, Kinyu masih sedikit ketakutan. Petir ke-6 yang aneh itu mungkin merupakan petir ke-6 terkuat dalam sejarah. Meskipun Kinyu belum pernah melihat semua 6 dari 9 kesengsaraan surgawi dalam sejarah, ia tetap mempercayainya dalam hati, terutama karena petir ke-6 ini sungguh terlalu aneh dan sulit dipercaya. Secara umum, 6 dari 9 kesengsaraan surgawi dari binatang dewa semuanya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Siuxianis dan Siumois. 6 kesengsaraan surgawi Hou Fei dan Xiao Hei sudah sangat dahsyat. Namun, pada awalnya, awan kesengsaraan dari 6 kesengsaraan surgawi Kinyu menyerap petir dalam jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar daripada milik Xiao Hei dan Hou Fei. Yang terpenting adalah, 5 petir pertama tidak terlalu kuat dan bahkan jauh lebih lemah daripada 5 petir pertama dari kesengsaraan Hou Fei dan Xiao Hei, dan energi yang tersisa terkonsentrasi sepenuhnya pada petir ke-6. Apa yang bisa disimpulkan dari hal ini? Sepertinya langit sengaja menyiksa Kinyu dengan mengendalikan energi petir ke-6. Jika petir-petir itu menjadi lebih kuat secara bertahap berdasarkan urutan kemunculannya dengan persentase tertentu, ia pasti bisa menahannya dengan aman. Namun, kesengsaraan surgawi 6/9 Kinyu ini menghemat lebih dari setengah energi dari 5 petir pertama untuk petir ke-6. Pembunuhan, ini hanyalah pembunuhan. Ketika Kinyu memikirkan hal ini, dia juga tidak bisa mengerti. Mungkinkah surga iri padanya? Penghancuran diri Dinai pada akhirnya justru memperburuk keadaan Kinyu. Setelah kehilangan pedang api, sarung tangan api, 12 jimat, dan formasi kayu pertahanan 6 asal, kekuatan petirnya telah jauh melemah. Meskipun tangannya hancur berkeping-keping dan lengannya hangus hitam, petir itu hanya akan melukainya paling parah, tidak lebih. Namun, pedang terbang Dinai menembus dadanya. Selain itu, Yuanying Dinai meledak di sampingnya, yang secara tak terduga mengakibatkan lubang besar di dadanya. Tempat terjadinya ledakan itu kebetulan berada tepat di sebelah tempat meteorik tir. Kinyu tidak akan pernah melupakan cahaya cemerlang dan penuh vitalitas yang muncul setelah ia terhempas ke air. Di bawah bantuan air mata meteorik, ia memulihkan tubuhnya yang rusak menjadi normal. Pada saat yang sama, ia juga mencapai penyatuan 9 meteor dalam satu gerakan, sehingga menembus tahap meteor dan memasuki tahap inti awal. "Kali ini aku benar-benar beruntung bisa selamat dari kesengsaraan, sangat beruntung," kata Kinyu sambil mendesah. Kalau saja petir itu sedikit lebih kuat atau dia tidak memiliki formasi kayu pertahanan 6 asal, petir itu pasti bisa menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Kalau begitu, bukan hanya tubuhnya yang akan hancur, tetapi 9 meteor emas di dantiannya juga mungkin akan meledak. Jika tubuhnya hancur, bisakah air mata meteorik masih melindungi jiwanya? Kinyu tidak tahu jawabannya. "Kakak, burung berbulu campuran itu, Kak Lier,
dan ayahmu sudah mengirimiku pesan beberapa kali, menanyakan apakah kau berhasil atau tidak. Aku hanya bisa bilang, kau belum melewati masa kesengsaraan. Aku hanya mengulur waktu, kau tahu, kata Hou Fei sambil tertawa. Sekarang ia juga sudah merasa lebih rileks. Ketika Qin Yu memikirkan kerabatnya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia lalu berkata sambil tertawa, ayo pergi, Fei Fei. Saat ini, hanya ada bola emas seukuran bola tenis meja di dantiannya. Energi bintang bola emas ini bahkan lebih murni dan jauh lebih kuat daripada meteor emas aslinya. Aliran energi bintang keemasan mengalir ke seluruh tubuh Qin Yu. Ia segera berubah menjadi pelangi keemasan, terbang lurus ke utara. Kakak, kau kehilangan senjata sucimu, tapi kenapa kau masih secepat itu? Hou Fei tercengang. Kedua senjata suci Qin Yu hancur total selama masa kesengsaraan. Secara teori, tanpa senjata suci, Qin Yu seharusnya lebih lambat daripada Hou Fei yang menunggangi tongkat hitam. Namun, setelah mencapai tahap inti awal, ia bisa terbang secepat Hou Fei hanya dengan menungganginya di udara. Fei Fei, sekarang aku tidak punya senjata suci. Nanti kalau sudah kutempa yang baru, aku akan beritahu kecepatanku yang sebenarnya. Sambil berbicara satu sama lain, Qin Yu dan Hou Fei terbang menuju benua Qianlong. Ketika Qin Yu kembali ke istana Pangeran Yu bersama Hou Fei, banyak orang telah menunggunya, termasuk ayahnya Qin De, kakak laki-lakinya, kakak keduanya Lier yang selalu khawatir, Fen Yuzi dan Su Yuan. Untuk menenangkan semua orang, Qin Yu tidak memberitahu mereka tentang semua bahaya selama masa kesengsaraan dan hanya mengungkap sebagian cerita. Aula istana Pangeran Yu sungguh mewah, megah, dan penuh dengan hiasan yang memukau. Saat ini, sebuah perjamuan mewah sedang diadakan di aula. Perjamuan ini dipersiapkan semata-mata untuk merayakan keberhasilan Qin Yu melewati masa kesengsaraan. Para tamu yang hadir tak lain adalah orang-orang terdekat Qin Yu, seperti ayah, saudara-saudaranya, Paman Su, dan sebagainya. Selain itu, ada tamu istimewa Paman Lan. Kakak, ada yang aneh dengan kejadian ini. Xiao Hei, yang berpakaian serba hitam dan berwujud manusia berkepala elang, berkata dingin dengan tangan disilangkan di depan dada. Tidak ada kesengsaraan surgawi 6-9 yang aneh seperti itu dalam ingatanku. Semua Siuzenis tahu bahwa setiap petir dari kesengsaraan surgawi lebih dahsyat daripada sebelumnya. Tapi perbedaan kekuatannya hanya sebatas itu. Tidak boleh terlalu ekstrim. Namun, kesengsaraan surgawi 6-9 Anda tiba-tiba memiliki 5 petir pertama yang sangat lemah dan memusatkan sebagian besar energinya pada petir ke-6, membuat petir ini sangat kuat. Ini sungguh mustahil dan seharusnya tidak terjadi. Mata elang Heiyu yang tajam terus-menerus berkedip. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hou Fei menganggukkan kepalanya. Yang lain pun melakukan hal yang sama, kecuali Lier yang tengah berpikir sambil mengerutkan kening dalam-dalam, dan Paman Lan yang sedikit mengerutkan kening. Kesengsaraan surgawi 6-9 ku sungguh aneh. Tapi lupakan saja, apa yang bisa kulakukan ketika surga menjatuhkan kesengsaraan seperti itu padaku? Aku hanya bisa menerimanya. Jangan dipikirkan, percuma saja memikirkannya. Ayo, kita bersulang. Qin Yu mengangkat pialanya dan berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Lier, mengapa kamu tidak mengangkat pialamu? Qin Yu menatap Lier. Dia terkejut lalu menatapnya. Qin Yu terpesona oleh tatapan matanya. Apakah itu tulus, penuh penyesalan, atau penuh kasih? Tiba-tiba ia tak bisa mengenali raut wajahnya. Ia tak kuasa menahan senyum mengejek. Penuh kasih. Mungkin ia sudah terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kakak Qin Yu, apakah Dinai datang dengan serangan diam-diam saat kau melewati masa kesusahan? Lier menatapnya tanpa senyum di wajahnya. Ini, Qin Yu untuk sementara tidak tahu harus berkata apa. Ada sedikit amarah di mata Lier. Kakak Qin Yu, aku tahu ayahmu yang seharusnya mengatakan kata-kata ini, tetapi aku harus mengatakannya. Menjalani kesengsaraan sangatlah penting dan berbahaya. Kau boleh ceroboh dalam hal lain, tetapi kau tidak boleh bermain-main dengan kesengsaraan. Meskipun kau ingin membunuh Dinai, kau seharusnya tidak memanfaatkan kesengsaraan itu. Kau harus tahu bahwa jika kau melakukan kesalahan, kemungkinan besar kau akan gagal melewati kesengsaraan itu. Mendengar kata-kata itu dari Lier, Qin Yu merasa hatinya menghangat. Jangan khawatir, nanti aku tidak akan melakukan hal yang sama, katanya tegas sambil menatap matanya. Baguslah kau tidak akan melakukannya. Namun, Paman Lan berkata, Xiao Yu, jelas bukan kebetulan kalau kesengsaraan surgawi 6 dari 9-mu seperti itu kali ini. Kesengsaraan orang lain tidak seperti itu, jadi kenapa milikmu juga? Pasti ada alasannya. Kalau kesengsaraan surgawi 6 dari 9-mu sudah seperti itu,
kesengsaraan surgawi 9 dari 9-mu pasti juga tidak akan sesederhana itu. Nanti, kamu harus berhati-hati saat melewati kesengsaraan. Baik, Paman Lan. Qin Yu selalu mendengarkan kata-kata Paman Lan dengan penuh ketulusan. Paman Lan berkata lagi, aku tahu suatu saat nanti kau akan pergi ke samudera astral yang kacau untuk membuka rumah abadi 9 pedang. Bagaimana kau tahu, Paman Lan? Qin Yu terkejut karena hanya para ahli pada saat itu yang tahu lokasi rumah abadi 9 pedang dan dia tidak pernah memberitahu Paman Lan tentang hal itu. Kau tidak perlu bertanya tentang ini. Aku juga tahu pedang giok bisa mengirim 2 orang. Menara bintangmu bisa mengirim 2 orang. Kurasa kau dan Lier harus pergi. Kau pasti akan mendapat banyak manfaat jika dia ikut denganmu, kata Paman Lan acuh tak acuh. Qin Yu sangat terkejut dalam hatinya, Paman Lan, Lier tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatir, dia punya harta sihir pelindung dari klanku. Ahli manapun yang lebih lemah dari makhluk abadi tidak akan bisa menyakitinya. Kau hanya perlu menjaga dirimu baik-baik, kata Paman Lan tanpa ragu. Ketika Paman Lan sudah mengatakan bahwa Lier memiliki harta ajaib yang membuatnya mustahil bagi ahli manapun yang lebih lemah dari makhluk abadi untuk menyakitinya, meskipun Qin Yu terkejut, dia tidak meragukan bahwa Lier memiliki harta ajaib pelindung yang tangguh. Ini karena dalam hatinya, ia merasa Paman Lan dan Lier cukup misterius. Ia pernah bertanya tentang mereka, tetapi mereka berdua hanya tersenyum menghiburnya, mengatakan bahwa ia akan tahu suatu hari nanti dan waktu yang tepat belum tiba. Klan mereka. Qin Yu sudah sampai pada titik di mana ia tidak terkejut lagi ketika melihat kekuatan magis Lier yang aneh itu. Seharusnya bukan hal yang aneh jika klan misterius seperti miliknya memiliki harta magis pelindung seperti itu. Oleh karena itu, pada akhirnya Qin Yu menyetujui hal ini. Ia dan Lier adalah 2 anggota Menara Bintang yang akan memasuki samudera astral yang kacau untuk membuka rumah abadi 9 pedang. Di ibu kota dinasti Qin, terdapat sebuah bangunan bertingkat tinggi di taman belakang istana Pangeran Yu, tak lain adalah rumah Gunung Lei. Di ruang penempaan senjata di lantai pertama rumah Gunung Lei, Qin Yu duduk diam dengan kaki disilangkan dan mata terpejam. Di depannya terdapat tungku 8 diagram yang sangat besar. Api biru tua berkobar di dalamnya. Seluruh ruang tempat senjata terasa panas seperti kompor, kecuali di sekitar Qin Yu yang masih sangat dingin. Di sisi kanannya, terdapat tumpukan setidaknya hampir 100 kristal. Terlebih lagi, semuanya adalah kristal berkualitas tinggi. Qin Yu membuka matanya dan melihat tumpukan kristal itu. Matanya dipenuhi rasa geli, guru memang agak berlebihan. Dia mendapatkan gudang itu yang lebih dari separuhnya berisi berbagai kristal kelas atas yang belum terpakai, tetapi dia membuatnya sedemikian rupa sehingga saya baru bisa melepaskan mantra pembatas itu setelah mencapai tahap inti. Lebih dari separuh gudang Lei Mountain House dipenuhi kristal berkualitas tinggi. Saking banyaknya, jumlahnya sungguh mengejutkan, setidaknya lebih dari 10.000. Qin Yu selalu sangat menginginkannya. Hanya setelah melalui 6 kesengsaraan surgawi dan mencapai tahap inti, dia memperoleh hak untuk menggunakan kristal ini. Dulu, karena aku tidak punya banyak kristal kelas atas, aku tidak bisa menempa senjata suci yang hebat. Sekarang setelah aku punya begitu banyak kristal kelas atas, aku harus membuat senjata suci kelas atas yang terbaik, gumam Qin Yu pada dirinya sendiri. Transformasi bintang menyerap energi matahari, bulan, dan bintang-bintang sehingga apinya sangat panas. Awalnya, api bintang ini sudah berwarna biru muda. Perlu diketahui bahwa pada umumnya api para Siuxianis dan Siumois berwarna merah muda pada awalnya. Dari merah muda, mereka akan berubah menjadi merah, merah tua, lalu biru muda, biru, dan biru tua. Ke-6 tahap ini masing-masing sesuai dengan 6 tahap latihan, yaitu Jindan, Yuanying, Dongsu, Kongming, Duji, dan Dacheng. Api internal Qin Yu seperti itu hanya karena kekhasan teknik transformasi bintang. Pada tahap nebula, warnanya biru muda, kemudian berubah menjadi biru. Pada tingkat Qin Yu saat ini, warnanya telah menjadi biru tua. Namun, seseorang yang menggunakan indera suci untuk membedakan api bintang biru muda, biru, dan biru tua akan melihat bahwa kekuatan mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Fase awal, tengah, dan akhir dari tahap meteor semuanya memiliki apa yang disebut api biru, tetapi sebenarnya warna api tersebut secara bertahap menjadi lebih gelap seiring dengan peningkatan kemampuan praktisi. Pada tahap inti awal, warna api hanya sedikit lebih gelap daripada pada tahap meteor akhir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Antara biru dan biru tua, batas kata dalam sebenarnya tidak terdefinisi dengan baik. Warna api bintang masing-masing sesuai dengan tahap nebula, tahap meteor, tahap inti, tahap planet, tahap duji dan tahap bintang adalah biru muda, biru, biru tua, ungu muda, ungu dan ungu tua.
Inilah pula alasan mengapa guru Qin Yu, Lei Wei, berani mengklaim dirinya sebagai ahli tempa nomor 1 di dunia Xiuzhen. Lagi pula, api batinnya jauh lebih unggul daripada para Xiuzhenis biasa. Senjata suci tingkat atas, bukankah senjata-senjataku sebelumnya juga disebut senjata suci tingkat atas? Qin Yu tersenyum mengejek diri sendiri. Ia kemudian segera melambaikan tangannya, menyemburkan energi bintang keemasannya ke beberapa lubang di sisi tungku 8 diagram. Setelah itu, dengan tangannya, ia membuat beberapa isyarat tangan dan menghantamkannya ke arah tungku secara tumpang tindih. Tungku itu pun langsung terang benderang. Cici, api biru tua di dalam tungku 8 diagram secara tak terduga mengandung semburat ungu muda. Senyum tipis tersungging di wajah Qin Yu. Hanya karena ia memiliki begitu banyak kristal berkualitas tinggi, ia berani menggunakan metode penempaan ini. Api biru tua dengan semburat ungu muda dapat membakar jauh lebih kuat daripada tanpa kristal. Dulu, 3 kristal berkualitas tinggi bisa ditempa menjadi senjata suci berkualitas tinggi. Tapi sekarang, mungkin dibutuhkan setidaknya beberapa puluh kristal berkualitas tinggi untuk menempa satu. Qin Yu melambaikan tangannya. 6 kristal berkualitas tinggi dengan warna berbeda berterbangan dari tumpukan kristal di sampingnya, lalu membentuk segi 6 tepat di atas tungku 8 diagram. Terbakar oleh api yang mengandung semburat ungu muda, ke-6 kristal berkualitas tinggi itu menyusut dengan cepat. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi 6 gumpalan kecil. Qin Yu melambaikan satu tangannya terus-menerus, 16 kristal merah tua berkualitas tinggi berterbangan dan menutupi salah satu bongkahan kecil di atas tungku. Ia kemudian melambaikan tangannya lagi, 16 kristal emas berkualitas tinggi berterbangan dan menutupi bongkahan kecil lainnya. Warnanya merah tua, emas, hijau kebiruan, biru langit, abu-abu tanah, dan hitam. Setelah setiap 16 kristal berkualitas tinggi dengan warna yang sama membungkus satu gumpalan, ekspresi Qin Yu menjadi serius. Tangannya terus-menerus membentuk ratusan isyarat tangan. Berbagai jenis cimat dan segel di seluruh permukaan tungku menjadi semakin terang. Black Origin gabungkan. Qin Yu berteriak pelan. Ratusan lambang tangan berubah menjadi berkas cahaya samar dan menyelimuti kristal-kristal berkualitas tinggi itu. Perlahan terbakar oleh seutas api ungu muda, lambang tangan dan kristal-kristal itu mengalami beberapa perubahan khusus dan tampak menyatu. Menggunakan energi 5 elemen sebagai dasarnya dan energi kegelapan sebagai masternya, aku penasaran apakah ini akan berhasil. Saat ini, Qin Yu juga merasa tidak yakin dalam hatinya. Jika penempaannya berhasil, Black Origin akan dapat berubah menjadi berbagai jenis senjata, baik keras maupun lunak. Bentuknya akan terus berubah. Namun, menurut penjelasan Lei Wei, peluang keberhasilan penempaannya relatif rendah, hanya sekitar 1:3. Terlebih lagi, dibutuhkan kristal 5 elemen berkualitas tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mendapatkannya? Satu kegagalan saja akan mengakibatkan kerugian besar. Setelah sekian lama, suatu benda cair hitam berputar tanpa henti di atas tungku 8 diagram. Berhasil, Qin Yu gembira. Black Origin telah selesai. Sekarang tentu saja mudah untuk menempa senjatanya. Menempa Black Origin adalah hal terpenting. Jika proses ini gagal, 5 elemen yang tidak seimbang akan meledak, dan lebih dari 100 kristal berkualitas tinggi yang digunakan akan terbuang sia-sia. Hal ini berbeda dengan menempa senjata biasa, yang setelahnya dapat dilebur kembali dan ditempa ulang. Jika Black Origin, yakni cairan hitam, berhasil diciptakan, tentu saja mudah untuk menempa senjata suci tersebut. Mulai sekarang, Qin Yu tidak lagi menggunakan pedang terbang biasa. Senjatanya adalah senjata hitam yang selalu berubah. Setelah Black Origin melalui berbagai proses penempaan, akhirnya dapat diubah sesuka hati. Ia dapat berubah menjadi pedang terbang, sepasang sarung tangan, tombak panjang, kapak lebar, atau senjata apapun. Ketajaman Black Origin ini sama dengan senjata suci kelas atas biasa, tetapi ditempa dari lebih dari 100 kristal kelas atas, sementara senjata suci kelas atas lainnya hanya membutuhkan 1 atau 2 kristal kelas atas. Satu-satunya alasan di balik ini adalah kemampuannya untuk berubah. Ketika ada waktu setengah tahun tersisa sampai pertemuan di Pulau Pohon Emas. Hari ini, dengan restu Hou Fei, Hei Yu, ayahnya, kakak laki-lakinya yang kedua, dan Paman Lan, Qin Yu meninggalkan benua Qianlong bersama Lier, terbang ke selatan dengan sangat cepat. Tujuannya kali ini adalah Samudra Astral yang kacau, yang jaraknya sangat jauh. Lier melayang di udara dengan mudah. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Sebaliknya, Qin Yu berdiri di atas awan hitam, terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Kakak Qin Yu, awan hitammu sungguh aneh. Puji Lier, Qin Yu memikirkannya.
Awan hitam itu langsung berubah menjadi pedang terbang hitam. Ia terus terbang sambil menunggangi pedang itu. Oh, kakak Qin Yu, jadi ini senjata yang kau tempa di rumah Gunung Lei waktu itu. Sungguh pemandangan yang langka. Aku belum pernah melihat Xiu Zhennis lain menggunakan senjata seperti ini. Bagaimana kau bisa menempanya? Lier terkejut. Qin Yu berkata sambil tersenyum, ini adalah metode rahasia sekolahku. Aku harus menggunakan 100 kristal berkualitas tinggi untuk membuatnya. Tapi setelah penempaannya berhasil, benda ini bisa diubah menjadi berbagai jenis senjata. 100 kristal kualitas terbaik, Lier berkata sambil menggelengkan kepala, kau menghabiskan begitu banyak kristal berkualitas tinggi untuk menempa senjata ini. Rasanya tidak sepadan. Kau salah, Lier. Itu bisa berubah menjadi berbagai macam senjata. Bagaimana mungkin kau bilang itu tidak sepadan? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat menyukai senjata baru ini. Lier berkata dengan senyum cemerlang, kakak Qin Yu, puluhan senjata suci tingkat tinggi bisa ditempa dari hampir 100 kristal tingkat tinggi. Dengan begitu banyak senjata suci tingkat tinggi, kau bisa menempa pisau, tombak, tongkat, dan berbagai jenis senjata suci lainnya, kan? Kalau semua senjata suci itu kau personalisasikan dengan darah, nanti kau bisa memilih senjata suci apapun yang kau suka, kan? Dan kau tak perlu repot-repot mengubah bentuk senjatanya. Qin Yu tertegun. Sepertinya itu juga benar. Jika dia mempersonalisasi beberapa puluh senjata suci kelas atas dengan darah, dia bisa memilih senjata apapun yang dia suka. Lagi pula, personalisasi dengan darah itu tidak ada apa-apanya. Tapi Black Origin ini bisa berubah menjadi senjata apapun, jadi kalau nanti kamu melihat senjata aneh, kamu masih bisa mengubahnya menjadi salah satunya. Yah, harus kuakui, kamu tidak menyia-nyiakan banyak hal dengan membuat Black Origin ini, kata Lier menghibur Qin Yu. Qin Yu juga tidak keberatan. Sebenarnya, dia tidak suka mempersonalisasi begitu banyak senjata suci dengan darah. Memiliki satu senjata suci sudah cukup. Sayang sekali, Black Origin ini hanya setajam dan sekuat itu. Andai saja bisa mencapai level senjata kelas abadi. Qin Yu melamun. Sungguh terlalu sulit membuat senjata yang bisa berubah, tangguh, dan sangat tajam. Kemampuan Black Origin untuk mencapai level senjata suci tingkat atas sudah merupakan sesuatu yang sulit didapat. Setelah mencapai tahap inti awal, Qin Yu jauh lebih cepat daripada saat ia berada di tahap meteor akhir. Oleh karena itu, meskipun jaraknya 200 juta li antara benua Qianlong dan Pulau Pohon Emas, ia dan Lier terbang dengan santai, alih-alih terburu-buru. Perhitungan mereka dilakukan dengan baik karena mereka mencapai Pulau Pohon Emas tepat dalam waktu setengah tahun. Dari kejauhan, seluruh Pulau Pohon Emas tampak seperti hamparan emas, tampak seperti bongkahan emas di lautan. Ketika mereka mendekatinya, mereka dapat melihat bahwa ada sejenis pohon tua yang aneh di seluruh pulau. Pohon-pohon tua ini sangat pendek, umumnya tingginya kurang dari 10 meter, tetapi sangat lebat, diameternya sekitar 8 hingga 9 meter. Batang pohon ini berwarna emas dan daunnya juga berwarna emas sehingga disebut pohon emas. Pohon jenis ini dapat dilihat di mana-mana di Pulau Pohon Emas, tetapi tanahnya tertutup rumput hijau. Hanya saja, jika kita memandang pulau itu dari langit, kita tidak akan melihat rumput hijau di tanah karena sebagian besar permukaan pulau akan tertutup oleh cabang dan daun pohon emas yang lebat. Saat ini, perwakilan dari Penglai Immortal Region, Purple Flame Devilis Dungeon, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion telah tiba di sekitar formasi teleportasi kuno di pusat Pulau Pohon Emas. Naga biru Yanlang duduk bersila di atas rumput. Ada 3 pria berpakaian kuning di belakangnya. Namun, Teng San tidak ada di sana. Si tua aneh bermata 3 juga duduk bersila. Rambut hijaunya yang panjang tergerai di tanah. Di belakangnya hanya seorang gadis berpakaian hijau. Wilayah abadi Penglai secara tak terduga hanya memiliki 1 peserta pendeta Yansu. 4 anggota penjara iblis api ungu telah datang ke sini, terdiri dari Yida, Situ Sue, Jiao Jiu dan seorang pria tua berambut hitam. Saudara Qin Yu, aku tidak menyangka kau baru akan datang sekarang. Naga Azure menyambut Qin Yu sambil tertawa begitu melihat Qin Yu datang terbang. Qin Yu dan Lier mendarat di rerumputan hijau. Kakak naga biru, sepertinya aku tidak terlambat, kan? Sepertinya Yan Mo belum datang. Qin Yu melirik peserta lain. Tiba-tiba senyum tipis muncul di sudut mulutnya karena ia menyadari beberapa hal yang menarik. Aku tepat di belakangmu. Suara Yan Mo meninggi. Semua orang menatap ke langit. Mereka melihat Yan Mo mengendarai awan hitam. Ada 2 gadis di belakangnya, 1 putih dan 1 merah. 1 gadis berbalut bulu putih dan 1 lagi berbalut bulu merah. Mereka berdua menyembunyikan kepala hewan mereka dengan teknik ilusi. Yan Mo,
Aku ingat kamu bilang waktu itu 4 orang akan datang. Kenapa sekarang cuma 3 orang? Tanya Yida sambil berdiri. Yan Mo berkata sambil tersenyum, awalnya kupikir aku akan membiarkan Hong Luan dan Nagaroki ikut denganku. Sayangnya, Nagaroki belum merasakan 6-9 kesengsaraan surgawinya. Jadi, aku hanya bisa menyuruhnya untuk tetap di alam liar. Si tua aneh bermata 3 tiba-tiba berdiri. Karena semua orang sudah datang, jangan buang waktu. Ayo masuki samudera astral yang kacau sesuai peta itu dan menuju rumah abadi 9 pedang di dasar lautan. Ia menyapukan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan dingin. Tidak perlu terburu-buru, kata Yan Mo sambil tersenyum. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang harus kita perjelas. Pertama, meskipun kita hanya akan pergi 10.000 li ke samudera astral yang kacau, jika kita bertemu Ferobis, kita semua tidak boleh melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Tentu saja, si tua aneh bermata 3 adalah yang pertama setuju. Yang lain juga mengangguk. Yan Mo melanjutkan, masalah kedua adalah tentang harta karun di rumah abadi. Menurut aturan saat itu, jika ada 9 harta karun tersebut akan didistribusikan berdasarkan jumlah pedang giok. Jika tidak dapat didistribusikan dengan cara ini, misalnya hanya ada 1 harta karun, maka tidak perlu banyak bicara. Kita akan memutuskannya dengan kemampuan pribadi, kata Yida dengan nada dingin. Tak seorang pun tak setuju dengannya. Dunia Siuzen adalah tempat yang kuat berjaya. Jika harta karun tak bisa dibagikan, wajar saja mereka harus berjuang sendiri ketika saatnya tiba dengan keahlian mereka sendiri. Bagus sekali, kalau begitu ayo berangkat. Yan Mo sangat puas dengan tanggapan semua orang. Setelah itu, ia memimpin untuk terbang. Para pemimpin lainnya seperti Pendeta Yansu, Yida, dan si tua aneh bermata 3 juga terbang meninggalkan pulau pohon emas bersama bawahan mereka masing-masing. Mereka terbang ke arah Yan Mo berada di depan. Situ Sue dan Jiao Jiu bertukar pandang lalu mendengus dingin. Pendeta Yansu, yang terbang ke samping, menatap mereka. Namun, matanya berkilat dingin. Perjalanan untuk membuka rumah abadi 9 pedang ini jelas tidak sesederhana yang mereka bayangkan.